Halo sahabat pendidik dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasmaini, saya cukup dipanggil dengan Yeni dan saya merupakan guru informatika di SMP Negeri 3 Lengayang. Nah, saat ini saya sudah menjadi guru selama lebih kurang 18 tahun. Dan sekarang ini saya merupakan juga guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan dan juga menjabat sebagai pengajar praktik di Angkatan 9 yang sekarang masih bertugas. Selanjutnya saya juga merupakan narasumber berbagi praktik baik Kemdikbud. Pada video ini saya akan menceritakan beberapa praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya maupun di sekolah lain tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, kumpulan beberapa praktik baik yang sudah saya lakukan baik di sekolah tempat saya mengajar maupun di luar sekolah, saya tuliskan lewat buku saya yang berjudul Indahnya Belajar dan Berbagi. Sesuai dengan judul video saya yaitu penularan virus Belgi yang semakin menjadi. Nah, Belgi di sini adalah kepanjangan dari belajar dan berbagi. Hasil belajar yang saya dapatkan di komunitas maupun di guru penggerak selalu saya bagikan kepada rekan guru. Hal ini saya lakukan agar semua guru juga merasakan dampak positif dari virus belajar dan berbagi ini. Nah, yang intinya nanti adalah bisa berdampak kepada murid kita, yaitu untuk mewujudkan murid yang berprofil Pancasila dan merdeka belajar. Semua perubahan ini memang tidaklah mudah. Banyak tantangan yang saya hadapi. Tidak semua rekan guru mau menerima dengan mudah untuk menerapkan implementasi kurikulum merdeka ini. Tidak semua guru juga mau belajar untuk melakukan perubahan yang sudah kami rencanakan dengan matang. Serta tidak semua praktik baik yang berhasil kami lakukan. Dan tidak semua pula murid mampu menerima dengan mudah perubahan yang sudah kami lakukan. Namun, saya bersama pihak sekolah tetap bersabar dan berusaha secara perlahan dan bertahap melakukan perubahan ini. Karena saya percaya perubahan itu berproses, tidak bisa instan, bisa cepat ataupun lambat. Yang penting kita lakukan dan berbuat saja terlebih dahulu dengan maksimal yang dimulai dari diri sendiri dan dibuktikan dengan karya. Yang intinya nanti apapun praktik baik yang kita lakukan, belajar dan berbagi kita, intinya adalah bisa membuat murid kita menjadi murid yang merdeka belajar, mandiri, dan intinya hasilnya itu adalah bahwa kita bisa menjadi guru yang berpihak kepada murid. Saya berusaha menepis semua kendala yang ada dan berusaha memanfaatkan semua hal positif yang ada pada diri dan lingkungan sekolah. Saya mulai melakukan praktik baik yang dimulai dari diri dengan melakukan inovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan berpihak kepada murid. Serta saya mengajak guru belajar bagi yang mau saja walaupun awalnya hanya 5 orang, tetapi akhirnya hampir semua rekan sejawat di sekolah saya tertular virus belajar dan berbagi untuk terus mengembangkan kompetensi diri. Program pendidikan guru penggerak sudah merubah mindset saya menjadi guru yang merdeka, yang berpihak kepada murid. Saya sudah mulai melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan kodrat alam dan zamannya, sehingga murid saya menjadi senang dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Seperti saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang disenangi murid. Asesmen dengan menggunakan Kahoot, menggunakan video pembelajaran, menggunakan internet dan mencari sumber informasi dengan tujuan agar murid saya bisa mencari informasi yang bermanfaat untuk menunjang proses belajarnya. Keinginan untuk belajar dan berbagi lahir begitu saja pada diri. Untuk menularkan virus belajar kepada rekan guru tidak bisa sendiri. Banyak pihak yang terlibat. Pertama sekali melakukan koordinasi kepada kepala sekolah dan pemegang kepentingan yang ada di sekolah. Yang intinya kita melibatkan mereka dan berkomunikasi yang baik. Seperti keinginan saya, bagaimana guru-guru di sekolah saya bisa belajar di PMM. Terutama sekali mereka itu harus tahu dulu apa sih kurikulum merdeka itu, bagaimana penerapannya, apa saja yang harus kita persiapkan dan lakukan.
Pada komunitas praktisi, kami sepakat melakukan belajar bersama setiap seminggu sekali atau sesuai jadwal yang sudah kami sepakati. Saya mulai mensosialisasikan tentang kurikulum Merdeka karena saya juga ditunjuk atau diminta oleh kepala sekolah dan wakil sebagai ketua dalam komunitas praktisi ini. Terus Merdeka Belajar dan bagaimana menggunakan platform Merdeka Mengajar. Sehingga guru-guru di sekolah saya menjadi tahu dan sudah melakukan aksi nyata di kelasnya masing-masing dan mereka juga sudah mendapatkan sertifikat sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari. Serta saya juga melihat rekan guru juga melakukan kolaborasi antar mereka. Mereka juga saling belajar dan melakukan umpan balik terhadap hasil belajar yang sudah mereka lakukan di PMM. Pada proyek P5, saya juga diminta sebagai koordinator dan pembuat modul. Saya pun berusaha sekuat mungkin belajar di mana saja dan dengan siapa saja, agar saya bisa membantu pihak sekolah bagaimana penerapan P5 ini. Walau belum sempurna, akhirnya saya bersama rekan guru lain berhasil menerapkan P5 sehingga melahirkan murid yang berkarakter seperti adanya kolaborasi, gotong royong, mandiri, kerjasama, toleransi, dan ikut andil dalam berbagai peran serta masih banyak lagi karakter lain yang ingin kami kembangkan kepada murid. Selain itu, pada proyek P5 sebagai koordinator, saya selalu mengajak guru fasilitator untuk berefleksi bahwa kita tidak hanya fokus kepada hasil, tapi bagaimana kita melibatkan murid untuk berproses sehingga muncul karakter yang diharapkan dalam P5 yang kita inginkan. Kami juga berhasil melahirkan murid penulis lewat program menggali bakat minat dan potensi menulis murid di SMP Negeri 3 Langayang. Dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak sehingga murid yang memiliki potensi menulis menjadi tergali bakatnya dan mereka sangat bahagia sekali karena sudah bisa melahirkan karya berupa buku yang ber-ISBN dengan judul Aku dan Muridku dan buku puisi dalam Taman Cinta. Ide menulis ini muncul awalnya karena saya juga merupakan guru yang suka menulis dan beberapa buku solo sudah saya terbitkan, baik buku solo maupun buku antologi. Sehingga saya juga ingin membantu murid saya yang memiliki potensi menulis untuk bisa juga berkarya lewat buku. Langkah-langkah yang saya lakukan cukup sederhana. Saya juga aktif belajar dan berbagi di komunitas luar sekolah seperti MGMP Informatika SMP. Sebagai ketua MGMP, saya harus bisa untuk memfasilitasi teman-teman untuk belajar bersama. Selain itu juga aktif belajar dan berbagi di komunitas guru belajar Nusantara dan berbagai kegiatan dinas pendidikan pesisir selatan. Senang-senangnya gimana? Ah? Oh, ada belajar sambil bermain. Oh, kalian memotivasi anak maupun guru-guru baik itu dalam menulis, belajar mandiri lewat PMM ataupun hal-hal lainnya yang bisa untuk membawa perubahan di SMP Negeri 3 Langayang ini. Lakukan pembelajaran, beliau sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Hal ini dapat dibuktikan dengan beliau melakukan pembelajaran yang bervariasi dan inovatif. Teman-teman guru kalau pengen tahu apa saja sih praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya, baik yang saya bagikan kepada rekan guru maupun kepada murid saya, teman-teman boleh miliki buku saya ini dan hubungi saya di nomor WA di bawah ini. Nah, praktik baik ini teman-teman ada beberapa bagian yang sudah saya bagikan di PMM lewat bukti karya, tetapi yang lebih lengkapnya ada di buku ini. Jadi teman-teman segera miliki ya. Baik teman-teman, hanya sekian yang bisa saya sampaikan lewat cerita berbagi praktik baik saya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan mohon maaf kalau ada yang kurang dari video saya ini karena saya juga guru yang masih dalam tahap belajar, yang masih banyak memperbaiki diri, dan semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan adanya video ini. Intinya pesan saya teman-teman di penghujung ini, teruslah menjadi guru yang belajar sepanjang hayat dan teruslah berbagi apa yang kita miliki kepada orang lain dan jangan pernah pelit dengan ilmu. Mana tahu nanti ilmu yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang lain, diturunkan lagi kepada orang lain dan bisa menjadi ladang amal buat kita. Terima kasih teman-teman, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.